wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, di sini nama saya Muhammad Irfan Sunando dengan NPM 2115061115. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Pandu Wijaya, lalu yang kedua ada Sony Kurniawan, dan yang ketiga ada Sabila Zataman. Di sini kami akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak restoran automation untuk rumah makan Putih Minang. Oke, next slide. Oke, di sini terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama, ada pendahuluan yang berisi tentang tujuan penulisan dokumen, lingkupan masalah, definisi, istilah dan singkatan, aturan penomoran, referensi, deskripsi umum dokumen atau teaser. Lalu yang kedua ada deskripsi umum perangkat lunak yang terdiri dari deskripsi umum sistem, karakteristik pengguna, batasan, lingkungan operasi. Lalu yang ketiga terdapat deskripsi kebutuhan. Dan ada beberapa deskripsi kebutuhan di sini. Yang pertama antarmuka eksternal yang terbagi lagi menjadi antarmuka pemakai, perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi. Lalu ada kebutuhan fungsional dan selanjutnya ada model use case dan terbagi menjadi 4 lagi. Ada diagram use case, definisi aktor, definisi use case, skenario use case. Dan ada juga kebutuhan non fungsional, batasan perancangan, peruntutan atau traceability yang terbagi dalam subbab kebutuhan fungsional versus use case yang ada. Lalu ringkasan kebutuhan dengan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Oke, untuk materi yang pertama akan saya serahkan kepada pemateri. Oke, dan lengkap dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu ada tujuan penulisan dari dokumen. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah pembuatan dokumen ini adalah untuk menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat atau dikembangkan baik berupa gambaran umum maupun penjelasan secara detail atau menyeluruh. Lalu ada pada lingkup masalah, yaitu permasalahan sering timbul pada diri manusia adalah ketidakkonsistenan terhadap menjalani suatu dan hal tersebut disebabkan karena pengolahan dalam menjalani sesuatu tersebut tidak berjalan dengan benar. Salah satunya karena motivasi untuk mencapai tujuan yang sudah tidak terjadi lagi. Lalu ada definisi dan istilah singkatan. Di sini terdapat beberapa istilah atau singkatan, yaitu pertama ada keyword. Keywordnya dari istilah tersebut ada UI atau user interface, kedua ada PC atau personal computer. Lalu di sini ada aturan penomoran, kemudian ada referensi. Di sini kami menggunakan beberapa referensi, yaitu ada Bray, INK, and Introduction to Recruitment Engineering pada cetakan pertama, Publication Edition Wesley pada tahun 2002, serta Requirement Specification of Life Assistant Application berdasarkan STMIK Padang. Lalu ada deskripsi umum mengenai dokumen atau ikhtisar. Dokumentasi spesifikasi perangkat lunak terbagi atas beberapa bagian penting, yang mana terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan berisikan mengenai pengenalan secara umum perangkat lunak tersebut. Sedangkan deskripsi umum perangkat lunak berisikan mengenai lebih mendalam serta deskripsi umum dari perangkat lunak itu sendiri. Dan terakhir adalah bagian deskripsi kebutuhan yang menjelaskan data hal apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan suatu software atau perangkat lunak itu sendiri secara menyeluruh, serta menjelaskan spesifikasi yang sesuai dengan perangkat lunak dibangun. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pandu Wijaya yang menyampaikan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya menyampaikan. Next slide. Di sini terdapat deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama, deskripsi umum sistem. Restoran automation ini merupakan sebuah software yang dibuat dengan tujuan agar mempermudah dan
mengorganisir data customer yang masuk secara otomatis menuju database. Yang setiap pesanan yang masuk dan keluar secara terorganisir. Lalu terdapat karakteristik pengguna, di mana terdapat dua kategori. Yang pertama ada customer dan administrator, di mana tugas customer yaitu melakukan pemesanan makanan dan memiliki hak aplikasi yaitu mampu memberikan request kepada server. Untuk administrator sendiri memiliki tugas yaitu memantau data yang masuk ke database dan memiliki akses ke aplikasi yaitu mengekspor data customer yang masuk. Lalu terdapat batasan di mana terdapat dua batasan, yaitu software ini memberikan pembatasan kepada pengguna untuk tidak dapat mengakses database. Dan terdapat hak akses khusus untuk administrator untuk dapat mengakses database. Lalu selanjutnya lingkungan operasi. Bagian informasi dari web dapat dioperasikan dengan adanya dukungan beberapa perangkat lunak. Berikut beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan, diantaranya yang A ada sistem operasi seperti komputer PC, dan yang kedua adalah bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman yang diperlukan adalah MySQL dan PHP. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada materi. Baik, yang ketiga deskripsi kebutuhan. Yang pertama kebutuhan antarmuka eksternal, antarmuka pemakai. Yang A, komputer PC merupakan komponen utama yang digunakan dalam pengoperasian perangkat lunak yang terdiri dari CPU, monitor, mouse, keyboard dengan spesifikasi minimum Intel Core i3 SSD 256 GB, RAM 4 GB. Yang B, printer merupakan komponen pendukung yang digunakan dalam kegiatan dokumentasi seperti pencetakan laporan. Terus antarmuka perangkat keras. Yang A ada barcode scanner, merupakan alat yang digunakan untuk membaca kode-kode yang ada pada pengunjung. Kemudian microcontroller merupakan sistem mikroprosesor yang terkandung dalam sebuah chip. Antarmuka perangkat lunak. Ada command line interface, merupakan antarmuka yang dirancang berdasarkan hasil interaksi dari setiap perangkat keras. Terus juga ada antarmuka komunikasi, koneksi internet, sebuah hubungan yang terjadi antara perangkat berbasis komputer dengan jaringan internet yang menghasilkan teknologi komunikasi. Di sini ada kebutuhan fungsionalnya, ID kebutuhan penjelasan. RAF01 sistem ini dapat menampilkan form awal. Dan penjelasannya, sistem ini dapat menampilkan tampilan awal masuk ke dalam aplikasi. Yang RAF02, sistem ini dapat menampilkan form menu utama. Sistem ini dapat menampilkan tampilan daftar menu utama. Terus yang ketiga, ada RAF03, sistem ini dapat menampilkan form input. Sistem ini dapat menampilkan tampilan. Terus yang keempat, RAF04, pesanan. Sistem ini dapat menampilkan form riwayat pesanan. Terus menginput pesanan, sistem ini dapat menampilkan tampilan riwayat pesanan. Oke, baik, terima kasih ya Sabila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sony. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya baca. Restoran automation, aktor non-admin, requirement 1, daftar. Pendaftaran username dan password diperlukan untuk dapat mengakses data pada aplikasi restoran automation yang mana agar tidak sembarang orang dapat mengakses. Aktor admin, requirement 1, login. Login jika diibaratkan adalah seperti kunci ketika kita ingin mengakses web aplikasi tersebut
diperlukan suatu hal yang dapat mengakses aplikasi tersebut, yakni berupa username dan password yang terdaftar pada database. 2. Menu utama. Setelah melewati login, kita akan dibawa ke menu utama pada aplikasi restoran automation, yang pada menu utama ini terdapat beberapa opsi pilihan seperti melihat data pesanan, menginputkan atau reset data pesanan, dan menampilkan hasil pendapatan. 3. Melihat data pesanan. Ketika kita menjadi seorang administrator dari suatu aplikasi, kita mampu manage data yang ada pada database aplikasi itu, namun tanpa adanya hal-hal yang dapat merugikan orang lain. 4. Menginputkan atau reset data pesanan. Kita mampu menambah data pesanan baru maupun menghapus data pesanan yang baru maupun yang sudah lampau. 5. Menampilkan hasil pendapatan. Sebagai orang administrator, kita memiliki kuasa untuk mengetahui segala transaksi yang masuk pada restoran itu sendiri, termasuk dalam hal keuangan. Aktor owner. Requirement 1. Seorang owner memiliki kuasa penuh terhadap data yang ada pada database tersebut dan memiliki akses khusus yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang administrator itu sendiri. Selanjutnya Baik, terima kasih kepada Sony yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi use case yang ada. Untuk pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada hal ini membahas mengenai use case diagram. Pertama, ada node admin, yaitu kita harus melalui tahap itu mendaftarkan username dan password agar kita memiliki akses kepada web tersebut atau web aplikasi tersebut. Ketika kita mendaftarkan daftar username atau password, kita secara langsung menjadi seorang admin. Di sini kita menggunakan panah garis-garis yang berarti include kita menjadi seorang admin. Jadi ketika kita mendaftarkan username dan password, kita secara otomatis juga akan menjadi seorang admin. Kemudian kita dapat login. Lalu setelah login kita mendapatkan akses penuh kepada menu utama pada web tersebut, yaitu pada menu utama pada aplikasi restoran automation. Di sini terdapat beberapa pilihan ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Yang pertama, kita mampu untuk melihat data pesanan pada web tersebut. Kedua, kita mampu menginputkan ataupun mereset data pesanan. Yang ketiga, menampilkan hasil pendapatan. Nah, lalu dari ketiga menu yang ditawarkan oleh menu utama pada aplikasi tersebut, seluruh datanya akan disimpan kepada server. Lalu, dari komputer server tersebut, maka akan dikirimkan data tersimpan. Nah, penyimpanan data tersebut akan diletakkan pada database. Di sini ada aktor seorang owner. Nah, di sini owner memiliki kuasa penuh mengenai database tersebut serta data-data yang ada pada aplikasi tersebut, melebihi dari seorang admin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pandu yang menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Untuk pemateri, dipersilakan. Next slide. Baik, saya lanjutkan use case skenario. Name use case ini register, nama aktor non admin, aksi aktor, aksi sistem. Jadi aksi aktor jadi si user itu nge-register, terus reaksi dari sistem menampilkan halaman pendaftaran.
Terus juga ada name use case, menu utama, nama aktor, admin. Aksi aktor di sini pengguna dapat memilih menu yang disediakan. Kemudian reaksi sistemnya menghubungkan antara page login terhadap page menu utama. Terus alternatifnya melakukan request ulang terhadap sistem. Terus di sini ada melihat data pesanan. Buat non-admin, aksi aktornya, admin dapat memilih pilihan yang disediakan web restaurant automation. Reaksi dari sistem menghubungkan web aplikasi antara page menu utama terhadap page non-admin. Alternatifnya dari aksi aktor ini ada halaman gagal dimuat. Name use case, input atau reset data pesanan. Non-admin. Aksi aktor, pengguna dapat memilih pesanan yang disediakan. Untuk reaksi sistem, menghubungkan antara page pesanan dengan non-admin. Skenario alternatif, halaman gagal dimuat. Menampilkan hasil pendapatan non-admin. Aksi aktor di sini pengguna ditampilkan hasil pesanan. Reaksinya menghubungkan antara page hasil pesanan dengan non-admin. Terus use case server, admin. Aksi aktor di sini membaca feedback dari pesanan. Reaksi sistemnya menampilkan data hasil dari hasil feedback. Baik, terima kasih kepada Sabila yang telah membuka materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya menyampaikan. Oke, next slide. Misalnya user story, di mana terdapat guest atau tamu yang menginginkan untuk registrasi, lalu memiliki akun pengguna. Selanjutnya non-admin atau user menginginkan untuk melihat menu utama web, kemudian menampilkan menu. Kemudian user atau non-admin dapat melihat data pesanan, kemudian melihat menu pesanan. Lalu user bisa menginputkan atau mereset data pesanan, kemudian bisa memilih pesanan. Kemudian non-user dapat menampilkan hasil pendapatan, selanjutnya akan memproses pemesanan. Selanjutnya admin akan bisa untuk masuk ke server lalu menampilkan pesanan, dan admin dapat melihat data pesanan kemudian menyimpan data pesanan tersebut. Selanjutnya admin menginginkan untuk melihat database lalu menyimpan data. Selanjutnya owner di sini dapat memantau website dan memiliki akses penuh atas web tersebut. Oke, next slide. Di sini terdapat activity diagram. Yang pertama terdapat bagian register atau registrasi, di mana guest atau tamu melakukan registrasi dan sistem akan menampilkan halaman registrasi. Lalu yang kedua login, user akan login dan sistem akan menampilkan halaman login.
Kemudian user memasukkan username dan passwordnya, kemudian membuat data dan sistem akan melakukan validasi. Ketika username dan password yang diinputkan benar, maka akan menuju menu utama web. Dan ketika salah, akan kembali ke halaman login. Lalu selanjutnya menu utama web. User akan melakukan masuk ke menu utama dan sistem akan menampilkan halaman menu, kemudian menampilkan media menu. Selanjutnya melihat data pesanan. Di sini sistem akan menampilkan halaman menu, kemudian menampilkan media menu, dan user bisa memilih pesanan yang disediakan, kemudian diproses. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, saya lanjutkan. Input atau reset data pesanan. Pertama, user menginput data pesanan, kemudian sistem menampilkan hasil yang serupa. Kemudian user memilih pesanan. Selanjutnya sistem menyimpan hasil pesanan untuk diproses. Lainnya, menampilkan hasil pendapatan. User pertama melihat data pesanan. Kedua, sistem menampilkan data pesanan yang telah disimpan. 3, user konfirmasi pesanan. 4, sistem memproses pesanan. Selanjutnya, server. Pertama, admin menerima dan membaca data pesanan. Kedua, admin konfirmasi pesanan. Ketiga, sistem menampilkan data pesanan yang telah diproses ke user. Selanjutnya, data disimpan. Pertama, admin menyimpan data. Kemudian, sistem mengelola data. Lalu mengelola data lagi. Selanjutnya, database. Pertama, admin menyimpan data. Kemudian, sistem data disimpan di database. Selanjutnya, sequence diagram. Pertama, registrasi. Registrasi, guest, input username dan password ke database, kemudian database mengirim page registrasi ke guest. Selanjutnya, login, guest, input username dan password ke database, kemudian database mengirim page menu utama ke guest. Ketiga, menu utama web. Non-admin masuk menu utama, kemudian database mengirim page menu utama ke non-admin. Selanjutnya, melihat data pesanan. Non-admin melihat data pesanan, kemudian database mengirim page data pesanan ke non-admin. Selanjutnya, input atau reset data pesanan. Pertama, non-admin masuk menu utama, kemudian memilih pesanan. Selanjutnya, dari page pesanan itu mengirim feedback validasi, kemudian pesanan divalidasi ke non-admin. Selanjutnya, menampilkan hasil pendapatan. Pertama, non-admin masuk ke menu utama, kemudian pilih hasil pendapatan, kemudian page hasil pendapatan mengirim feedback validasi, kemudian proses pemesanan divalidasi ke non-admin. Selanjutnya, server. Admin masuk ke server, kemudian database mengirim page pesanan ke admin. Selanjutnya, data disimpan. Pertama, admin menyortir pesanan,
kemudian mengolah data, kemudian database mengirim feedback validasi, lalu data disimpan di database ke admin. Selanjutnya database, pertama admin menyorti data, kemudian mengolah data. Selanjutnya database mengirim validasi data, lalu data disimpan di database. Dikembalikan ke moderator. Jadi terima kasih kepada saudara kami yang telah menyampaikan materinya. Dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak restoran automation untuk menggunakan Putu Minang. Dan saya mewakili kelompok saya akan mengakhiri presentasi kami. Dan saya ucapkan terima kasih dan kepada Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.